Mulai pertanian masa depan. Cepat atau lambat, untuk tetap bertahan dan juga unggul, petani Indonesia ini harus melakukan inovasi-inovasi. Kemajuan dan modernisasi ini bisa tercapai jika para pelaku sektor pertanian bisa responsif terhadap perubahan dan juga adaptif terhadap pengaplikasian inovasi dan teknologi baru. Pergerakan cepat teknologi saat ini memang perlu disiasati oleh para pelaku sektor pertanian. Apalagi sekarang dunia telah memasuki era industri 4.0, di mana otomasi penggunaan mesin dengan integrasi jaringan internet. Digitalisasi juga telah merambah ke aktivitas lainnya, yaitu seperti sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat semua sektor berevolusi menjadi cepat dan presisi. Sektor pertanian juga turut dipacu untuk mengadopsi revolusi teknologi tersebut. Di sisi lain, Consultative Group on International Agricultural Research telah memprediksi bahwa pada tahun 2030 akan ada penurunan drastis produksi pertanian di berbagai kawasan dunia karena perubahan iklim, tak terkecuali di Indonesia. Tantangan besar tersebut tak ayal mendorong kita semua untuk mencari solusinya. Terlebih, prediksi produksi pertanian yang menurun drastis juga dibarengi pertumbuhan penduduk yang terus melonjak. Kondisi ini mengharuskan kita untuk melibatkan teknologi canggih terbaru dalam kegiatan pertanian. Aplikasi pertanian presisi merupakan salah satu konsep pengembangan teknologi terbaru dalam pertanian. Maksudnya ialah istilah yang ditujukan pada praktik pertanian yang secara beragam dideskripsikan sebagai praktik pertanian resep, kemudian praktik pertanian spesifik lokasi, teknologi tingkat variabel, dan istilah lainnya. Filosofi dasar pertanian presisi ialah untuk mengukur dan mengelola variabilitas seperti lahan, hasil, hama, dan gulma di lahan pertanian untuk meningkatkan efisiensi praktik pengelolaan pertanian, kemudian meminimalkan dampak lingkungan dan juga risiko pertanian. Pertanian presisi tidak asal bertani. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengobservasi jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan, kemudian menambahkan sistem sensor untuk mengukur kelembapan, suhu dari tanah, dan suhu di sekitar lahan. Oleh karena itu, petani harus mengetahui informasi secara akurat tentang keadaan tanah, pemberian air, kemudian pupuk ataupun pestisida secara akurat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam beberapa kali arahannya selalu menitikberatkan pendekatan terhadap pertanian presisi. Kasus pertanian berskala besar di beberapa negara telah menggunakan teknologi yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi, mulai menanam benih, jumlah pupuk, hingga aliran air pun terus dimonitor. Penerapan metode ini di Indonesia telah diinisiasi oleh banyak startup dan perusahaan yang mengembangkan sistem manajemen pertanian dengan memanfaatkan teknologi Big Data Analytics yang berbasiskan analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan drone yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam penggunaannya, inovasi pertanian presisi untuk meningkatkan akurasi manajemen usaha tani dilakukan dengan memanfaatkan sistem sensor, drone, remote sensing untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam sistem smart farm. Sistem tersebut dapat memandu kegiatan bertani para petani binaan atau kelompok tani dan komunitas, baik komunitas binaan bank, microfinance, dan produktivitas makanan atau komunitas mandiri, sehingga kegiatan bertani dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara itu, sistem inovasi tracking sistem yang dikembangkan dapat berupa sistem informasi terintegrasi untuk supply chain komoditas pertanian. Sistem tersebut dapat dirancang untuk menjembatani petani, distributor, pasar, dan pembeli akhir komoditas dengan memanfaatkan mobile application untuk menginput data real, keadaan supply demand, serta problem di lapangan pada setiap titik jalur supply. Yang terakhir adalah implementasi digital. Kehadiran teknologi digital dan termasuk pemanfaatan Internet of Things itu akan sia-sia apabila tidak diaplikasikan. Peralihan dari
sektor pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih modern, serta pemanfaatan smart digital farming memerlukan peran dari seorang ahli yang dapat mendampingi dan melakukan pembelajaran langsung kepada para petani. Nah, sosok ini diharapkan sebagai pribadi yang inovatif, kreatif, cerdas, berinteraksi dengan media sosial, dan peka terhadap perubahan. Tujuannya ini untuk meningkatkan efektivitas pemantauan serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, penggunaan teknologi digital ini dapat memudahkan karena data-data yang ada di lapangan ini dapat terkoneksi langsung dengan sistem pusat. Nah, hal ini akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan, pengawasan, serta juga memberikan solusi atas kendala-kendala yang ada di lapangan.